Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah asuransi dan pegadaian syariah, segenap teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2, saya Didi Kurniawan, NPM 1804041046, dan rekan-rekan saya Nafa Selvi Ovia, Sabitati Sulasmini, dan Wiji Metalestari. Dalam kesempatan ini kami akan mencoba untuk sedikit menjelaskan materi yang berkenaan dengan mata kuliah asuransi dan pegadaian syariah dengan tema landasan hukum asuransi dan pegadaian syariah. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan mengawali pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang landasan hukum dari asuransi dan pegadaian syariah. Perlu kita ketahui bahwasanya akad dalam asuransi syariah itu terdapat beberapa akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu akad tijarah atau yang bertujuan secara komersial, yaitu dengan melakukan investasi dari premi nasabah. Kemudian yang kedua yaitu akad tabarruk atau akad yang dilakukan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun. Dan yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujroh atau suatu akad yang memberikan wewenang kepada pengelola asuransi dalam mengelola dana proteksi atau investasi milik nasabah. Selanjutnya teman-teman sekalian, mengenai dasar hukum dari asuransi dan pegadaian syariah di Indonesia dapat kita klasifikasikan ke dalam beberapa hukum. Adapun landasan hukumnya yaitu dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada hukum dari otoritas jasa keuangan terkait dan beberapa undang-undang yang lainnya. Baik, kita akan mengawali dasar hukum asuransi syariah berdasarkan Al-Quranul Karim. Adapun dalil yang pertama atau dasar hukum yang pertama dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surah kelima, yaitu surah Al-Maidah ayat kedua. Adapun potongan ayat tersebut yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan saling bertakwalah atau saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang hukum asuransi dan pegadaian syariah. Adapun ayat yang kedua dalam Al-Quran yaitu tertera dalam Quran surah An-Nisa atau surat keempat ayat 9 yang berbunyi wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan
keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Berikut dua contoh yang menjelaskan tentang hukum dasar dari Al-Quran mengenai tentang dalil atau dasar hukum asuransi dan pegadaian syariah. Selanjutnya, adapun dasar hukum menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mempertegas bahwasanya kehalalan asuransi syariah ini yaitu tertera dalam fatwa MUI nomor 21 /DSN MUI Romawi 10 /2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian yang kedua, fatwa nomor 51 /DSN MUI Romawi 3 tahun 2006 tentang akad mudharabah kemudian mustarokah pada asuransi syariah. Selanjutnya, fatwa nomor 52 /DSN MUI Romawi 3 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang terakhir, fatwa nomor 53 /DSN Romawi 3 tahun 2006 tentang akad tabarruk atau ta'awun pada asuransi syariah. Selanjutnya, dasar hukum menurut dari peraturan Menteri Keuangan, yaitu asuransi syariah ini juga sudah diatur secara operasional dan keberadaannya melalui peraturan Menteri Keuangan atau Kemenku nomor 18/PMK peraturan Menteri Keuangan 010 tahun 2010, yaitu tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Baiklah teman-teman, demikian sekilas materi yang bisa saya sampaikan, dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabitati NPM 1804040087. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu landasan hukum akad pegadaian syariah dalam hadis. Selain dalam ayat-ayat Al-Quran, akad pegadaian syariah juga terdapat dalam hadis-hadis sebagai berikut. Yang pertama, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an berkata, An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istaratu amamim Yahudiyya ila ajalin wa rohannahu dir'an min hadid. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hadis lainnya adalah An Anas qala rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an inda Yahudiyya bil Madinati wa akhodahu sa'iran li ahlihi. Yang artinya, dari Anas berkata Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Menurut kesepakatan para fikih, peristiwa Rasulullah SAW merohan baju besinya itu adalah kasus arohan pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hambal, Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, La yaghluqu rahna min sahibihil ladhi hinahullahu gunmuhu alaihi gurmuhu, yang artinya pemilik harta yang diagungkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi miliknya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i Ad-Daruqutni. Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya yaitu barang jaminan.
Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Persyarahan Quran dan hadis, yaitu asuransi sebagai bentuk muamalah baru dalam dunia ekonomi modern, merupakan masalah ijtihadiyah dan khilafiyah dalam khasanah fikih Islam kontemporer, yaitu masalah yang satu hukumnya didapat dari hasil ijtihad dan oleh sebab itu belum ada kesepakatan tentang status hukumnya. Perbedaan hasil dari ijtihad ini muncul karena banyak faktor, di antaranya perbedaan cara melihat kasus, perbedaan latar belakang, pendidikan, dan lain-lain. Perbedaan tentang hukum asuransi yaitu pada prinsipnya berbagi bentuk muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Islam tidak menafikan bahwa kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan perbedaan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapat. Menyadari hal tersebut, para ulama menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat fleksibel dan elastis sebagai acuan dalam menyoroti suatu masalah baru, yaitu al-asli fi al-muamalah dan al-ibahah hatta yahudu al-dalfi al-tamhil, yaitu artinya prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah boleh atau dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Di antara bentuk muamalah yang kemudian direkayasa dan dikembangkan oleh para ilmuwan modern adalah asuransi. Dilihat dari segi tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa asuransi mempunyai nilai positif bagi kehidupan manusia karena prinsip ta'un dan takafaihu dan ijtima merupakan termasuk bagian dari ajaran Islam yang amat fundamental sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Maidah. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Namun pada tataran operasional, konsep ideal dengan tujuan dan sasaran yang baik di suatu perusahaan asuransi itu terkadang berkesan adanya ketidaksesuaian antara konsep, yaitu teori idealnya, dengan praktik yang terjadi di lapangan. Disinilah kemudian muncul persoalan yang berbeda pendapat para ilmuwan fikih kontemporer tentang kedudukan hukum asuransi tersebut. Berkaitan dengan persoalan perbedaan pendapat ini, penulis akan menetapkan perbedaan pendapat tersebut. Berikut argumentasi mengharamkan asuransi masing-masing kelompok kepada dua kutub, yakni pendapat yang mengharamkan asuransi dan membolehkan asuransi. Kelompok pertama diwakili oleh Wahab Az-Zulahi, Asyadin Sabiq, Jalal Musyafa Al-Syahid, Husain Hamid Hasan, Yusuf Al-Qomatlawi, Muhammad Bakti Al-Muhti, Ahmad Al-Rahman Qara'ah, dan Sadiq Muhammad Amin. Alasan-alasan yang ditemukan oleh kelompok ini adalah: 1. Perusahaan asuransi yang ada selama ini dalam menginvestasikan dan mengasuransikan dana atau resmi para pemegang polis dengan cara praktik riba. Yang kedua, asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Yang ketiga, mengandung unsur ketidakjelasan. Yang keempat, mengandung unsur riba. Yang kelima, mengandung unsur eksploitasi karena memegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran reminya bisa hilang atau dikurangi uang preminya yang telah dibayarkan. Kelompok kedua diwakili oleh Ahmad Rahman Isa, Muhammad Al-Bahi, Abdul Al-Musif, Mahmud Abdul Al-Wahab, Kalafia Al-Ali Kafi, Taufik Al-Wahbah, Muhammad Yusuf Musa, dan lain-lain, yaitu
Kebolehan asuransi menurut kelompok ini mengacu pada jumlah alasan, yakni yang pertama, praktik perusahaan asuransi saat ini tidak lain bertujuan untuk memberikan khidmah. Perkenalkan, nama saya Wijinita Safitri, NPM 1804040103. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dasar hukum menurut sudut pandang para ulama. Dasar hukum yang menjadi landasan pergadaian syariah adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Selain itu, ada juga pendapat para ulama. Syekh Muhammad Ali Asy-Syayis dalam buku Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa rahan dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan atau musafir. Dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara atau ada orang yang menuliskannya dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali Asy-Syayis menganggap bahwa dengan rahan prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai atau murtahin juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan atau marhun dari pemberi gadai atau rahin, tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa rahan adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak. Ketiga, keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai atau marhun adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak sehingga penerima gadai atau murtahin meyakini bahwa pemberi gadai atau rahin beritikat baik untuk mengembalikan pinjamannya atau marhun bih dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya atau marhun serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Secara literal mengindikasikan bahwa rahan dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan atau bermukim. Jadi keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi rahan. Apalagi terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya pada saat beliau tidak melakukan perjalanan. Ijma ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi. Baik, saya Sulasmini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya tentang ijtihad para ulama. Kesepakatan para ulama mengenai diperbolehkannya gadai seperti yang disebutkan oleh Wahbah Juhaili yang mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini. Selain kesepakatan para ulama atau ijma, para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fikihiyah berkenaan dengan masalah-masalah fikih. Di antara kaidah-kaidah fikihiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah yaitu yang artinya asal dari bentuk muamalat adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Para ulama di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI 3/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan. Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang diperbolehkan
diperbolehkan dalam Islam, adapun hukum-hukumnya adalah jaiz atau boleh dan bukanlah sesuatu yang wajib. Mengenai waktu dan tempatnya, maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu safar atau perjalanan dalam keadaan tidak mendapati adanya seorang penulis, atau juga jumhur ulama berpendapat bolehnya dilaksanakan dalam keadaan menetap atau mukim karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah. Adapun Imam Mujahid dan Ad-Dahhak yang berpendapat bahwa gadai hanya terjadi ketika safar saja telah terbantahkan dengan perbuatan Nabi. Adapun hukum dari akad gadai sendiri seperti pendapat Rahmat Syafi'i yang menuklik pendapat dari Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa hukum gadai tidaklah wajib karena hukum hutang sendiri tidaklah wajib. Asal dari akad gadai adalah akad tabaruk, yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda. Sehingga akad gadai ini sebagai alternatif bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.